Terima kasih. Teknik kultur jaringan dalam hal ini adalah untuk perbanyakan tanaman porang itu dalam kondisi situasi ketersediaan benih yang sangat langka itu artinya sangat dibutuhkan, ya. Karena apa? Karena teknik ini mampu menghasilkan atau memproduksi benih secara massal. Nah, bagaimana teknik ini dilakukan? Yaitu adalah dengan cara mengisolasi. Bagian tanaman itu ada yang berupa sel telanjang atau disebut protoplas, yaitu yang tidak berdinding sel. Juga ada sel itu sendiri, kemudian kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, yaitu jaringan, kemudian organ. Nah, inilah yang diisolasi secara aseptis di dalam botol, jadi atau dalam wadah yang steril, ditumbuhkan menjadi tanaman utuh. Nah, istilahnya itu adalah disebut plantlet. Plant itu tanaman, let itu kecil, ya. Jadi tanaman mungil di dalam botol. Nah, demikian untuk perbanyakan tanaman porang ini, aplikasi teknik kultur jaringan ini sangat akan membantu untuk produksi benih secara massal. Oke, jadi itu tadi tahapan demi tahapannya ya, bagaimana akhirnya kultur jaringan ini bisa diterapkan untuk bisa memproduksi benih-benih baru dari tanaman porang. Tapi kalau ini deh Mbak Ika, masyarakat itu kan udah terbiasa sama istilah cloning gitu ya, maksudnya memperbanyak gitu. Apakah teknologi kultur atau teknik kultur jaringan ini banyak mengambil dengan teknik cloning tersebut? Apa yang lebih umum gitu istilahnya di masyarakat? Iya. Jadi sebetulnya kalau untuk cloning itu istilahnya ya istilah umum masyarakat awam ya. Yang lebih tepat mungkin disebut sebagai clonal propagation atau perbanyakan klonal. Nah, perbanyakan klonal itu adalah perbanyakan dari jaringan somatik, bukan jaringan gametik. Jaringan somatik itu adalah yang akan sesuai dengan induk asalnya. Nah, kalau jaringan gametik itu tadi seperti melalui biji itu, maka dia ketika ditumbuhkan maka akan terjadi keragaman. Nah, pada perbanyakan tanaman secara massal tentunya kita mengharapkan itu seragam, sehingga perbanyakan menggunakan clonal propagation. Nah, itu mungkin masyarakat awam menyebutnya lebih mudah dengan kata-kata cloning. Oke, baik Kak. Mungkin kalau selain dengan teknologi kultur jaringan ini, ada teknik lain lagi nggak sih yang bisa digunakan untuk pembenihan ataupun pembibitan dari porang? Untuk tanaman porang, untuk saat ini ya, kalau menggunakan teknik kan ada dua, perbanyakan secara konvensional, kemudian yang satu adalah secara bioteknologi, dalam konteks ini adalah kultur jaringan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli bahwa perbanyakan secara konvensional itu bisa melalui kapak, umbi maupun biji, tetapi biji tadi sudah saya sampaikan bahwa akan ada keragaman genetik di sana, sehingga kemungkinan ketika tanam secara massal bisa jadi misalnya kandungan glukomanannya sangat bervariasi. Nah, dengan aplikasi teknologi kultur jaringan, maka diharapkan nanti benih yang diproduksi itu bisa selain cepat, kemudian jumlahnya banyak atau dalam skala massal, dan kemudian bisa seragam, bebas hama dan penyakit, dan yang tidak tergantung kepada musim ya. Kalau katak itu diproduksi musim tertentu, kemudian setelah itu mengalami dormansi. Nah, kalau yang perbanyakan benih secara kultur jaringan, maka dia tidak tergantung pada musim dan bisa mengatasi masalah dormansi. Demikian. Oke. Ada satu pertanyaanku yang tertinggal tadi. Biasanya kan kalau kita pembibitan itu kan kita fokus sama milih tanaman induknya. Iya. Sebaiknya yang seperti apa. Lalu juga biasanya kan kalau orang bercocok tanam itu yang repot adalah proses aklimatisasinya tuh. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan media tanam dan lingkungan barunya. Itu sebetulnya teknis yang benar dan mudah dimengerti ya mungkin ya sama para petani. Itu sebaiknya seperti apa sih, Baik ya? Iya Mbak Hanum, betul itu ya. Jadi ketika tanaman yang dihasilkan dalam laboratorium, bagaimana bisa ditanam di lapang, tentu saja ada proses yang dinamakan aklimatisasi. Jadi aklimatisasi adalah proses pengadaptasian tanaman pada kondisi in vitro dalam botol, kemudian supaya beradaptasi pada lingkungan ex vitro, yaitu terutama pada paparan sinar matahari,
suhu yang tinggi, dan kelembaban yang rendah. Nah itu nanti dengan begitu mudah bisa dilakukan penanaman dalam polybag, ya ada media tanam di polybag atau di potre, kemudian dilakukan penyungkupan. Nah itu untuk tanaman porang yang optimal adalah 1 bulan. Setelah itu dibuka dan bisa bertahan hidup untuk bisa di transplanting atau dipindahkan ke lapang. Oke. Karena biasanya aku kalau sepengalaman di rumah bantuin ibu gitu lagi bercocok tanam, itu proses yang paling ribet tuh. Mulai dari milih tanaman induk untuk bisa kita bikin cocoknya nanti ke media tanamnya yang mana, dia bakal cocok gak ya tumbuh di rumah gitu. Jadi akhirnya di Bogor tumbuh, di rumah enggak gitu. Karena pasti ada proses yang missing di situ. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Ika. Kalau saat ini teman-teman di BB Biogen ini penelitiannya sudah sejauh mana sih? Apakah pembibitan yang dilakukan dengan teknik kultur jaringan ini sudah menghasilkan umbi dengan kualitas yang baik? Seperti apa sih jauh ini? Ya, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, jadi diawali pada tahun 2000-an, kemudian kita optimasi pada akhir tahun 2018 kami berkolaborasi dengan Direktorat Perbenihan, Dirjen Tanaman Pangan, dan diperoleh paten terdaftar pada 30 Desember 2020. Kemudian sudah ada perusahaan yang berminat untuk melisensi teknologi ini dalam konteks untuk perbanyakan benih secara massal. Nah, saat ini kami juga masih melanjutkan riset, yaitu untuk mengetahui pertumbuhan berikutnya dari tanaman yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan. Nah, sepanjang dari pengamatan di rumah kaca menunjukkan bahwa tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan itu punya ini Mbak, punya tunas yang lebih banyak, kemudian akar lebih banyak dan lebih panjang, kemudian umbi yang lebih besar. Nah, tapi kita tentu saja sebagai peneliti harus yakin ya melakukan pengujian di lapang. Nah, ini in progress, mudah-mudahan memang hasil dari kultur jaringan ini bisa meningkatkan produktivitas selain mempertahankan dari kadar glukomanan tanaman induk yang unggul. Demikian.